Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh karya dan perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tapi sebelum itu kami mohon Roh Kudus sebagai milik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, sehingga dalam kami menjalani kehidupan kami boleh melihat betapa dalam, betapa luas, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam konteks minggu penantian bagi kita, dan kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita akan bersama-sama memperingati sebuah peristiwa besar yang kita kenal sebagai peristiwa Natal. Dan hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi saya akan berkhotbah dengan tema Allah yang menjadi manusia. Dasar firman Tuhan yang saya pakai diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sekali lagi, Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Natal tentu menarik. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, Natal berbicara tentang kedatangan Kristus, kelahiran Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Nah, yang menjadi menariknya adalah peristiwa itu adalah peristiwa di mana Allah sendiri di dalam Kristus Yesus datang menyambangi kita, umatnya, datang menyambangi ciptaannya untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kenapa dalam doktrin Kristen dikenal dengan sebutan Yesus Sang Ilahi dan Sang Manusia. Di dalam diri Yesus itu sendiri ada keilahiannya dan ada kemanusiaannya. Namun kalau kita bertanya bagaimana kita dapat membedakan antara keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus, belum tentu semua orang tahu. Dan pembacaan kita hari ini menceritakan salah satu kisah supaya kita boleh memahami menjelang perayaan Natal, salah satu kisah tentang ketika Allah menjadi manusia. Dan itu juga yang menjadi tema dari khotbah saya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Allah yang menjadi manusia, tentu tidak segampang yang kita pikirkan untuk memahami tentang kalimat ini. Tetapi dengan pembacaan tadi, kita dapat memahami bahwa secara manusia, Yesus benar-benar memiliki silsilah kemanusiaan yang diidentifikasi pada pasal 1 ayat yang pertama dalam Injil Matius dengan sebutan Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud dan anak Abraham. Kalau kita berbicara tentang Allah yang menjadi manusia, kita harus memahami satu kata Yunani, yaitu kata inkarnai. Kata inkarnai ini memiliki pengertian masuk ke dalam daging. Beda dengan kata inkarnasi. Reinkarnasi, kalau kata reinkarnasi itu kelahiran kembali, tetapi kata inkarnai atau inkarnasi ini kita bisa mengartikannya masuk ke dalam daging. Jadi itu peristiwa satu kali. Nah, yang menjadi luar biasanya peristiwa Natal ini adalah kerelaan Allah, kerelaan Sang Pencipta, kerelaan Sang Pemilik hidup untuk mengorbankan segalanya, meninggalkan segala kemuliaannya dan masuk ke dalam daging dan menjadi sama seperti kita sebagai manusia. Dan semuanya itu dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk menyatakan betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, dan betapa tidak terukurnya kasih Tuhan untuk kita. Bahkan ketika manusia memilih untuk jatuh ke dalam dosa, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat doktrin kekristenan kita yang membedakan dengan manapun, dengan doktrin manapun.
Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjadi dasar dari proses penyelamatan umat manusia. Kita melihat ayat yang baru saja kita bacakan sebagai dasar dari khotbah saya pada saat ini. Pertama, dia menyebutkan inilah silsilah Kristus. Pertama, identifikasinya mestinya harus diawali dari Adam sebagai manusia pertama. Atau setidaknya dia mengawali dari Abraham. Tetapi dia mengawali justru inilah silsilah Kristus Yesus, anak Daud. Ini identifikasi yang diberikan kepada Yesus Kristus, diberikan kepada Kristus sebagai anak Daud. Justru itu identifikasi pertama. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kerajaan Daud itu selalu dianggap menjadi kerajaan yang dijanjikan. Dan dari kerajaan Daud itulah kerajaan Mesianik akan diwujudkan. Dan itulah kenapa Yesus selalu diidentifikasi Yesus sebagai anak Daud. Dari aspek ketika kita berbicara tentang Kristus yang menyelamatkan kita dalam dimensi bahwa dia datang untuk mengambil umat kepunyaannya dengan identifikasi Kristus itu sebagai anak Daud, kerajaan Daud, milik Daud. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu identifikasi yang kedua yang disampaikan di dalam ayat yang baru saja kita baca adalah anak Abraham. Anak Abraham ini berbicara tentang anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada umat manusia. Kalau kita belajar dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, jelas sekali di situ disebutkan akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kehadiran Abraham itu akan menjadi, keturunan Abraham itu akan menjadi berkat, dan olehmu, bunyinya begini, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi ini memperoleh berkat. Dan wujud berkat yang utama dan terutama dari berkat Abraham adalah kelahiran Yesus Kristus, yang rela meninggalkan segala kemuliaannya di surga, yang rela meninggalkan segala keagungannya di surga, yang rela untuk meninggalkan kepunyaannya di surga dan mengambil tempat dengan berinkarnasi, masuk ke dalam daging dan menjadi daging, yang kita kenal bayi suci yang dikandung oleh Maria. Itulah yang luar biasa, Bapak Ibu. Pertama, Kristus diidentifikasi sebagai anak kerajaan, yaitu anak Daud. Yang kedua, Kristus diidentifikasi sebagai anak perjanjian, yaitu anak Abraham. Bapak Ibu, yang luar biasa pada saat kita menjelang menyongsong Natal yang kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita akan masuk, yang luar biasanya adalah peristiwa Natal itu adalah peristiwa penyataan kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Peristiwa penyataan cinta Allah kepada manusia. Peristiwa penyataan pengorbanan Allah yang luar biasa, di mana dia meninggalkan segalanya untuk manusia. Itulah sebabnya pada saat kita akan memasuki Natal, pada saat kita menjelang detik-detik peringatan Natal, kita harus melihat Natal tahun ini sebagai peristiwa bersejarah, peristiwa besar, peristiwa luar biasa, peristiwa yang tidak ada tandingannya, di mana peristiwa itu adalah peristiwa penyataan kasih Allah untuk kita. Dia rela meninggalkan segala untuk Bapak Ibu dan saya. Dia rela meninggalkan kemuliaan untuk Bapak Ibu dan saya. Dia rela untuk turun ke bumi, bahkan lahir lebih rendah dari manusia, lahir di kandang domba di Bethlehem. Itu semua karena dia sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Itu semua karena dia mau supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Coba kita renungkan, jika sekiranya peristiwa Natal tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu dan saya, kita sedang bersama-sama menuju maut. Tapi dengan peristiwa Natal, Kristus yang meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia seperti saya dan Bapak Ibu. Mari kita sambut Natal sebagai peristiwa pernyataan kasih dari Allah, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kesadaran bahwa Allah betapa sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau telah membicarakan, menyampaikan firman untuk kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya ketika kami memperingati Natal, yang pertama dan terutama dalam hidup kami adalah kami ingin menyatakan
kami ingin bersyukur bahwa betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, dan betapa tidak terukurnya, betapa dahsyatnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau meninggalkan segala kemuliaan dan keagungan-Mu dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, anak-anak tebusan-Mu. Kami berdoa biarlah peristiwa Natal ini menjelang memasuki peristiwa Natal, kami boleh melakukan koreksi dalam diri kami untuk melihat kedahsyatan kasih-Mu dalam hidup kami. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati dengan berlimpah dalam kehidupan mereka. Kesehatan terbaik, berkat terbaik Tuhan berikan. Begitu juga bagi anak mantu dan cucu-cucunya, Tuhan berkati dengan luar biasa. Berdoa untuk setiap anggota jemaat GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Segala pergumulan mereka, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka diringankan dari berbagai pergumulan mereka. Seluruh pengurus GBP Taman Firdaus kami taruh dalam tangan, Tuhan memberkati dengan berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa dan berkasa itu yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memegang hati kami, sehingga kami tetap berdiri teguh, tidak goyah dalam iman kami, untuk menyatakan Engkau Tuhan, Tuhan dan pemilik dalam hidup kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang telah berkorban untuk kami. Dan Engkau Tuhan, Tuhan pemilik dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.